Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena anugerahnya lah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu tentang agamanya yang mulia, tentang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan mewafatkan kita di atasnya. Demikian pula semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai indahnya bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan ini kita sebut sebagai sesuatu yang sangat indah? Ya, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah. Surga yang tentunya penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga tersebut kenikmatan-kenikmatannya, keindahan-keindahannya, dan kesenangan-kesenangannya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan surga yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbil bashar,
bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ternyata bulan Ramadan ini adalah salah satu alasan kenapa seseorang bisa sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan suci Ramadan ini ternyata bisa menyampaikan ke dalam surga Allah, maka sudah barang tentu bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali bagi seorang yang beriman. Bulan suci Ramadan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pernah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali hanya berpuasa. Fa innahu li, karena berpuasa itu kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku. Kalau amalan-amalan yang lain anak Adam itu melakukannya untuk dirinya, tetapi berpuasa dia lakukan untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, oleh karena itu aku pula yang akan membalasi puasa di bulan suci Ramadan ini. Aku pula yang akan langsung membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Oleh karena itu, apabila hari berpuasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata-kata yang mesum, berkata-kata yang mengandung ketidaksopanan, wala yaskhab, dan jangan pula dia berkata-kata yang kasar. Fa in sabbahu ahadun, ya, kalau ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau seseorang yang mengajaknya berkelahi, falyakul inni mru'un shaim, maka hendaklah dia mengucapkan sungguhnya aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Tidak melayani ajakannya tersebut, tapi lebih mampu untuk menahan diri, karena puasa itu adalah tameng yang akan menjauhkannya dari hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misk. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftar farih, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya, yaitu apabila dia sedang berbuka, apabila dia berbuka farih, maka tentunya dia akan bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, demikian pula ketika dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia akan bergembira dengan sebab puasanya tersebut. Ya. Bagaimana seorang yang berpuasa tidak akan bergembira? Orang yang berpuasa itu apalagi di bulan suci Ramadan, pastinya dia akan bergembira dengan puasanya. Pertama, ketika dia berbuka, ya, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadanya anugerah untuk dia bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dengan berpuasa. Ya. Kalau bukan karena Allah
maka tidak seorang pun mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada nyatanya, bahkan di bulan suci Ramadan pun masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa. Maka seorang yang berpuasa, dia bergembira ketika berbuka, karena Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah berkenan untuk memberi hidayah kepada hatinya sehingga dia bisa melaksanakan puasa. Dan dia juga bergembira ketika dia berbuka puasa, karena Allah Subhanahu wa taala setelah membukakan hatinya untuk mampu taat kepada Allah dengan berpuasa, Allah pun juga memberi rezeki kepadanya, memberinya kenikmatan, memberinya sesuatu yang dengannya dia bisa untuk melepaskan dahaganya dan mengisi perutnya ketika dia berbuka. Semua ini adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sewajarnya seorang yang berpuasa itu bergembira ketika dia berbuka. Ada dua hal yang telah kita sebutkan, seorang yang berpuasa itu bergembira ketika dia berbuka. Pertama, karena dia telah dibukakan hatinya untuk bisa taat kepada Allah dengan berpuasa, menahan nafsunya, menahan syahwatnya. Dia berpuasa karena Allah, dia tinggalkan makannya dan minumnya. Dia jauhi hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ni'mah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang yang beriman, ini membuatnya bergembira. Yang kedua tadi adalah ketika dia sudah berada di hadapan perbukaannya, dia menyadari bahwa Allah juga telah melimpahkan anugerah dan nikmatnya dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia bisa mempunyai apa yang dia pakai untuk berbuka. Dan ini adalah anugerah nikmat Allah yang sudah sepatutnya untuk dia bergembira dengannya. Bahkan pada kebanyakan kita, kebanyakan kaum muslimin, dia berbuka tidak hanya sekedar minum air, tidak hanya sekedar makan sebiji, dua biji, tiga biji kurma. Bahkan di dalam perbukaannya banyak beraneka ragam makanan dan juga bahkan minuman. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hal ini membuat hati seorang yang beriman kepada Allah bergembira ketika dia berbuka? Oleh karena itu kita lihat orang-orang yang sedang berpuasa ketika dia akan berbuka, tidak ada yang dalam kondisi murung. Seorang ketika dia berbuka pasti dalam kondisi hatinya senang, hatinya gembira. Iya kan? Tidak dalam keadaan murung, tidak dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Nah, demikian pula seorang yang berbuka puasa, dia bergembira ketika berbukanya, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan dia bergembira, mempunyai kegembiraan inda liqa'i rabbih, ketika dia akan bertemu dengan Rabb-nya, atau ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia telah dipersiapkan oleh Allah dengan diperkenankan masuk ke dalam surga. Bahkan bagi orang-orang yang berpuasa di dalam surga kelak, dia mempunyai satu pintu khusus yang tidak dimasuki oleh selain orang-orang yang berpuasa. Pintu yang diistilahkan dengan bab Ar-Rayyan. Apa artinya Ar-Rayyan? Siapa yang tahu? Apa artinya Ar-Rayyan? Apa artinya Ar-Rayyan?
Ar-Rayyan yaitu orang-orang yang telah lepas dahaganya. Itu artinya Ar-Rayyan, orang-orang yang telah lepas dahaganya. Nah, yakni orang-orang yang telah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dan dia membatalkan puasanya ketika telah datang saatnya. Ketika matahari terbenam, dia minum, dia makan, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan memasuki surga dari pintu khusus. Pintu yang diistilahkan dengan Babur Rayyan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sungguhnya nanti di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu ini pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk ke pintu ini selain mereka. Jadi memang pintu ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Babur Rayyan. Kemudian yuqal, di hari kiamat kelak akan dipanggil, Aina shaimun? Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun. Kata Nabi, lantas orang-orang yang berpuasa pun akan bangkit ketika dipanggil hal tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka tidak ada seorang pun yang selain mereka masuk ke dalam surga dari pintu itu. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk ke dalam surga dari pintu tersebut, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk daripadanya. Nah, oleh karenanya ketika kita haus dalam berpuasa, ingatlah bahwa kita nanti akan masuk ke dalam surga dari pintu ini. Ya. Rasa haus, rasa lapar, rasa lemes yang kita alami ketika berpuasa, ingatlah kita sedang mempersiapkan perbekalan kita. Kita sedang proses mendapatkan izin agar kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dari pintu ini, pintu Babur Rayyan. Sehingga rasa berat di dalam berpuasa, kita haus, kita lapar, kita semua itu akan mampu kita tanggung kalau kita mengingat bahwa balasannya adalah al-jannah. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang kita masuk dari pintu Rayyan bila kita termasuk dari orang-orang yang berpuasa. Ingatlah ketika kita dahaga bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai yang nantinya kita akan puas meminum daripadanya. Sungai-sungai yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi ahlul jannah. Sungai-sungai yang di dalamnya terdapat air yang akan memuaskan kita di dalam surga kelak. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah mengatakan, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya, perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ya, di dalam surga itu kata Allah ada sungai-sungai dari air-air yang rasanya air itu tidaklah payau. Air-air yang segar dan enak. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada pula sungai-sungai yang di dalamnya terdapat susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan juga ada sungai-sungai yang di dalamnya terdapat khamr, ya, terdapat khamr ladzatin lisyaribin, yang sangat lezat, yang sangat enak bagi orang-orang yang bisa meminumnya.
wa anharum min asalin musaffa, dan kata Allah di dalam surga itu juga ada sungai-sungai yang di dalamnya terdapat madu-madu yang murni, ya, madu-madu lebah yang murni. Walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratun min rabbihim, mereka akan mendapatkan berbagai buah-buahan di dalam surga kelak, dan juga mendapatkan keampunan daripada Rabb mereka. Ya. Di surga ada berbagai bebuahan. Ya. Namanya sama seperti bebuahan dunia, tapi hakikat rasanya, hakikat kenikmatannya, hakikat dari kesenangannya tidak akan pernah sebanding. Ya. Nah, mungkin di sana ada bebuahan pisang, pepaya, semangka, apalagi bebuahan. Ya. Namanya sama, tapi rasanya rasa yang tidak pernah bahkan terbetik di dalam hati kita karena saking enaknya. Nah, Allah menyatakan lahum fiha min kulli tsamarat, mereka akan mendapatkan berbagai bebuahan di dalam surga itu, wa maghfiratun min rabbihim, dan juga keampunan daripada Rabb mereka. Nah, maka inilah indahnya bulan suci Ramadan, bulan di mana kita akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Ya. Maka jangan sia-siakan puasa kita dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita sia-siakan puasa ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan puasa kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi kita menyia-nyiakan puasa kita dengan melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa laparnya saja. Apakah kita termasuk dari golongan ini? Alangkah meruginya orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Di dunia dia menahan lapar, tidak makan, tidak minum, ya. Tapi di akhirat justru dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan berpuasa. Kenapa? Karena ketika berpuasa dia tidak meninggalkan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara orang-orang yang berpuasa itu ada orang-orang yang enggak butuh. Allah itu enggak butuh sama puasanya. Ya. Sehingga dia percuma meninggalkan makannya, minumnya. Percuma dia menahan rasa lapar karena Allah tidak butuh kepada puasanya itu. Kita jangan sampai termasuk dari golongan ini, yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahih, beliau menyatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kata beliau, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk serta berbagai kejahilan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Jangan kita rusak suasana indah di bulan suci Ramadan dengan kita berpuasa karena Allah, dengan kita mengisi waktu-waktu kita berpuasa ini dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, tidak ada yang lebih indah untuk orang yang berpuasa itu daripada masjid. Ya. Orang yang berpuasa hendaknya banyak menghabiskan waktunya di dalam masjid, beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hendaknya dia selalu memalingkan hatinya ke dalam rumah Allah ini. Ya. Meskipun dia masih melakukan hal-hal kegiatan rutinitas yang sehari-harinya dia lakukan, tapi dia selalu rindu untuk masuk ke dalam masjid. Karena di sanalah
dia merasakan keindahan bulan suci Ramadan dengan mengisi puasanya melalui ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah, membaca kalamullah, berzikir, berdoa. Ya. Sehingga begitu dia selesai dari kegiatan rutinitasnya pada setiap hari, dia akan bergegas masuk ke dalam masjid untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Minimalnya di bulan suci Ramadan ini marilah kita persedikit untuk mendatangi tempat-tempat keramaian, mendatangi tempat-tempat kelalaian manusia. Mana tempat yang paling membuat manusia lalai? Di mana itu? Pasar, mall, iya kan? Ya, tempat-tempat keramaian. Ya, tempat-tempat di mana manusia mengejar dunia. Majelis-majelis terburuk di muka bumi ini yaitu pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian di mana mereka mengejar dunia. Mari kita persedikit di bulan suci Ramadan. Jangan kita rusak momentum bulan suci Ramadan ini dengan kita menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut. Ya. Minimalnya jadikan keindahan bulan suci Ramadan ini kita berada di dalam rumah-rumah kita. Kalaupun seandainya kita tidak bisa sanggup selalu berada di dalam masjid, paling tidak kita berada di dalam rumah-rumah kita, mengurung diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersedikit, meminimalisir, bahkan kalau bisa meninggalkan secara totalitas apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tahu sendiri lingkungan kita saat sekarang ini, ya. Kalau kita sudah keluar dari masjid, kita keluar dari rumah, kita keluar dari tempat-tempat yang aman, kemudian kita jalan, baru kita keluar saja kita berada di jalan, mau tidak mau kadang kita dipaksa untuk mendengar atau menyaksikan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dimurka oleh Allah. Ya kan, melihat apa yang dimurka oleh Allah atau mendengar apa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang lingkungan kita sekarang ini penuh dengan kemaksiatan. Nah, wanita-wanita yang tidak menutup aurat, suara-suara musik, ya, dan interaksi-interaksi manusia yang penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keindahan bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kita termasuk dari orang-orang yang puasanya itu benar-benar bermutu dan diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni dosanya di dalam berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Man shoma Ramadhana," ingat, imanan wahtisaban. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan syahwat dari berhubungan biologis suami istri yang sudah mempunyai pasangan sah, bukan hanya sekedar itu, tapi kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan, karena iman, ya, karena kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, ingin menjauh dari murkanya dan mencapai kecintaannya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Makanya orang yang berpuasa seperti ini selesai dari bulan suci Ramadan, dia akan menjadi pribadi yang mempunyai kualitas keimanan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencapai apa yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, tapi bukan karena kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mencapai tingkat takwa yang diinginkan oleh Allah. Makanya banyak, ya,
Orang-orang yang berpuasa sekarang ini, banyak orang yang berpuasa, bahkan pejabatnya, bahkan artisnya dan sebagainya itu, begitu selesai bulan suci Ramadan, mereka kembali kepada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, yang kebanyakannya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bermaksiat tetap bermaksiat, kembali lagi seperti sebelumnya. Ya. Yang lalai dari Allah tetap lalai dari Allah. Ya. Yang rakus kepada dunia tetap rakus kepada dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka mari kita isi keindahan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah. Bulan suci Ramadan ini akan terasa semakin indah kalau kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kita habiskan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan suci Ramadan di antara keindahannya yang menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan itu terdapat salat tarawih. Ya, ini juga termasuk keindahan bulan suci Ramadan. Salat tarawih. Ya. Salat tarawih yang disyariatkan dan disunnahkan pada bulan suci Ramadan. Karena ciri-ciri orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, orang-orang yang memang mereka itu beriman kepada ayat-ayat Allah dan dijanjikan untuk mendapatkan surga Allah, di antara sifat mereka adalah orang-orang yang suka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka di malam hari, suka melaksanakan sholatul lail. Maka bulan suci Ramadan ini adalah salah satu pembelajaran bagaimana kita bisa rajin melaksanakan sholatul lail, supaya kita termasuk dari ahlul jannah. Sehingga di luar bulan suci Ramadan ini kita bisa lanjutkan kebiasaan itu, suka melaksanakan sholat malam. Ya. Karena bulan suci Ramadan ini telah mengajarkan kita untuk banyak bangun di malam hari. Ya. Sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghabiskan waktu malam itu hanya dengan tidur. Ya. Tidak seperti orang-orang kafir yang berteori bahwa manusia di malam hari harus tidur sekian jam. Berapa jam katanya? 6 jam atau berapa jam? Ya. Kalau enggak nanti dia usianya pendek, cepat mati. Bagi orang-orang yang beriman tidak. Malam hari itu bukan waktu sepenuhnya untuk tidur. Tidur di awal malam, ya, sampai pertengahan malam, di paling tidak di sepertiga malam terakhir dia bangun untuk melaksanakan salatul lail. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-15 sampai ke-17, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja yang beriman dengan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujjadan, mereka akan tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka akan bertasbih dengan memuji Rabb mereka dalam keadaan mereka tidaklah sombong. Ya, makanya di dalam sunnah Nabi SAW membaca ayat ini pada setiap salat subuh, ya, setiap salat subuh pada hari Jumat. Ya, di rakaat yang pertama beliau sujud ketika sampai pada ayat ini. Beliau sujud, yang diistilahkan dengan sujud at-tilawah. Ini sunnah beliau. Ya, dibaca pada setiap hari Jumat. Beliau sujud, kemudian beliau bangkit melanjutkan bacaan ayat ini. Nah, makanya sunnah pada setiap salat subuh pada hari Jumat adalah membaca surat Sajdah pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan, ya, membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahr ila akhir surah. Nah, kemudian dalam lanjutan ayat Allah menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami tadi itu, kata Allah,
tatajafa junubuhum. Ya. Lambung-lambung mereka itu jauh anil madhaji' dari tempat-tempat tidur mereka di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka di malam hari itu dalam keadaan mereka takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang diri pun yang mengetahui apa kesenangan-kesenangan yang dipersiapkan untuk mereka di dalam surga kelak, ya, sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Nah, di dalam ayat lain dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 dan ke-8 sampai ke-18 Allah menyatakan, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang indah. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka, karena sungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, kata Allah, orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam surga itu, dahulu mereka ketika di dunia sangat sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Nah, inilah salat malam. Dan kita dilatih di bulan suci Ramadan untuk melaksanakannya. Disyariatkan, disunnahkan kita salat tarawih. Ya, mau melaksanakannya secara berjamaah atau sendiri-sendiri di rumah, yang penting jangan kita tinggalkan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Dan waktu yang paling utama tentunya adalah waktu di sepertiga malam yang terakhir, ya, supaya kita termasuk dari ayat ini. Orang yang sedikit tidur di malam hari, kemudian di waktu sahur mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebanyak mungkin kita mampu melaksanakan salat tarawih di malam hari ini adalah yang terbaik. Nah, makanya salat malam itu atau salat tarawih boleh dilaksanakan dengan 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, atau berapapun kita mau, maka semuanya diperbolehkan karena salat malam itu tidak ada batasan bilangannya. Walaupun yang paling utama adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat. Tapi berapapun seorang boleh melakukannya. Nah, demikian pula di antara keindahan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya. Oleh karenanya orang yang berpuasa dianjurkan, ya, disunnahkan untuk dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Al-Quran yang diturunkan ini adalah sebagai petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Nah, maka hendaklah seseorang di bulan suci Ramadan ini memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW pada setiap tahunnya di bulan suci Ramadan menghadapkan Al-Quran, bermudarasa Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, bahkan di tahun beliau meninggal dunia, beliau menghabiskan Al-Quran bersama malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Nah, maka memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan adalah keindahan dari bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tempatnya di dalam surga kelak adalah pada ayat terakhir yang dia baca. Bagi orang-orang yang ahlul Quran,
maka di hari kiamat kelak akan dikatakan kepadanya, Iqra warattil, ya, bacalah dengan secara tertil, karena tempatmu di dalam surga adalah pada akhir ayat yang engkau berhenti di dalam membacanya. Nah, maka ini adalah renungan bagi kita semua, bahwa bulan suci Ramadan ini harus kita habiskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, selain melaksanakan salat tarawih, ada juga syariat untuk kita memperbanyak qiraatul Quran. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dalam setiap Ramadan yang telah kita lalui, sudah berapa kali kita bisa menyelesaikan Al-Quranul Karim? Pernahkah di dalam satu bulan suci Ramadan kita khatam Al-Quran? Ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau memang pernah, sudah berapa kali itu kita lakukan? Kalau pada setiap tahunnya, maka ini adalah motivasi untuk membuat kita lebih lagi di dalam membaca Al-Quran. Kalau pada tahun lalu kita bisa mungkin menyelesaikan sekali, coba ditargetkan pada tahun ini bisa 2 kali. Ya. Pada tahun berikutnya bisa lebih daripada itu. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita menjalani bulan suci Ramadan, ada peningkatan keimanan di sana. Kita bisa lebih membaca Al-Quran dengan lebih banyak dan lebih serius. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang super dahsyat, yang apabila seorang hamba membacanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kitab suci ini akan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Di antara keindahan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan sedekah. Ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan sedekah, di mana seorang hamba di bulan suci Ramadan hendaknya dia memperbanyak untuk mengeluarkan hartanya, bersedekah, ya, memberi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang jawad, kana jawadan alaihi salatu wassalam, seorang yang sangat dermawan, dan ajwadu makan fi syahri Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sangat dermawan dibanding waktu-waktu yang lain adalah di bulan suci Ramadan. Sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau di bulan suci Ramadan itu kedermawanannya karih al-mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Ya, kedermawanan yang sangat luar biasa. Nah, maka dianjurkan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan untuk menjaga keindahan bulan suci ini, banyak berbagi dengan orang lain, memberi di jalan Allah, mengeluarkan sedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu para fuqara wal masakin, dan terutama adalah memberi perbukaan. Karena beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi perbukaan kepada seorang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri fa'ilih, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ya. Kalau Anda mampu memberi perbukaan 10 orang yang berpuasa, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, maka Anda akan mendapatkan pahalanya, walaupun tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya sekedar meraup pahala dari puasa kita, tapi pahala puasa orang-orang yang berpuasa. Dan memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa itu tidak mesti dengan sesuatu yang mewah. Dengan apa yang kita mampu, mungkin dengan air dan 3 butir kurma. Yang penting dia berbuka dengan perbukaan yang kita beri. Dia memakannya ketika dia berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia dapatkan. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau kita selalu berbagi, ya, mempersiapkan dan mempunyai andil di dalam perbukaan orang yang berbuka, sehingga kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut.
Ini adalah kedermawanan di bulan suci Ramadan. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mampu di bulan suci Ramadan untuk banyak berbagi, maka dia insyaallah taala akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan surga itu adalah orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang selalu tangannya berada di atas dan bukan di bawah. Ya, Nabi SAW menyatakan, inna fil jannati ghurafan, di dalam surga itu ada beberapa kamar, yura zahiruha min batiniha, yang kamar itu dilihat isi dalamnya dari luarnya, wa batinuha min zahiriha, dan dilihat yura zahiruha min batiniha, dilihat bahagian luarnya dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha, dan bahagian dalamnya dari bagian luarnya. A'addahallahu liman at'amat ta'am. Ya, kamar-kamar ini yang ada di dalam surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala liman at'amat ta'am, bagi orang yang mau memberi makan, wa afsyas salam, dan mau menyebarkan salam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tidur. Nah, dan terakhir, karena kita sudah masuk waktu berbuka, bahwa yang namanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang indah dengan penuh kesabaran. Karena itu Nabi SAW menyebut bulan suci Ramadan sebagai syahrus sabr. Maka kita dilatih untuk sabar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan adalah momentum terindah di dalam hidup kita, yang satu saat kita tidak akan pernah menyesal karena kita telah mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.